Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kembali lagi di sini bersama Zaidan Syakir ya. Nah, pada pembahasan video kali ini aku akan membahas sesuatu yang beda tentunya, permintaan dari netizen ya. Kemarin ada yang tanya, Bang, coba sekali-kali menjelaskan bahaya onani atau dampak buruk dari onani. Jadi gini guys, tentunya sangat banyak ya dampak dari onani yang berlebihan itu dari segi fisik maupun segi mental ya guys ya. Nah, sebelum aku menjelaskan kepada kalian terkait dampak onani atau dampak negatif onani ya tentunya, eh, buat kalian yang belum subscribe YouTube aku, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya guys. Oke guys, aku bingung ya mulai dari mana ya. Jadi eh, menurut yang aku tahu itu onani itu adalah sebuah pelampiasan ya, sebuah pelampiasan bagaimana kita melampiaskan nafsu kita. Nah, ada dua dampak negatif di sini. Yang pertama itu dampak dari segi fisiknya dulu ya, kemudian dampak dari mental. Nah, dampak negatif dari onani itu dalam segi fisik itu sangat ini ya guys, sangat bahaya sekali menurut aku, karena orang yang suka onani atau yang sering onani itu pasti kelihatannya satu guys, dia itu akan melemas atau loyo atau lemas gitu guys. Karena apa? Karena dia itu mengeluarkan sperma atau mengeluarkan sel-sel dalam tubuh kita yang itu merupakan nutrisi dalam tubuh kita guys. Jadi wajar saja ketika masturbasi, cowok ataupun cewek itu sama saja ya. Jadi ketika masturbasi itu kita itu mengeluarkan sperma atau mengeluarkan nutrisi-nutrisi sel yang berada di dalam tubuh kita, yang mana itu jumlahnya sangat banyak guys. Jadi satu kali masturbasi itu, satu kali mengeluarkan sperma itu sangat banyak sel-sel atau hormon stamina yang kita keluarkan di saat itu juga guys. Tentunya sangat banyak ya. Salah satunya adalah dampak nyeri di sebagian tubuh, yaitu dalam beberapa anggota tubuh kita. Contohnya seperti lutut atau di bawah perut, atau di bagian punggung gitu. Dan ini sangat berbahaya sekali karena apa? Karena orang yang suka onani itu atau yang sering onani itu bisa mengakibatkan ngantuk guys, atau tubuhnya itu melemas atau loyo gitu guys. Jadi kayak kurang semangat gitu. Jadi ciri-ciri orang yang suka onani itu gampang kita melihatnya, orang yang lemas, loyo, gampang menguap gitu. Tiap hari begitu hidupnya, ya itu udah pasti dampak dari onani ya. Aku gak 100% ya, cuma kalau bisa dipersenkan itu mungkin 90% atau 9,9% ya. Kalau tiap hari begitu lemes gitu, biasanya tuh anak muda seperti itu bisa di dampak dari onani guys. Nah, itu dalam segi fisik. Kemudian dalam segi mental ya, ini yang sangat berbahaya guys, karena orang yang suka onani atau yang onani secara berlebihan itu dapat merusak mental kita, dapat merusak otak kita. Karena apa? Karena ini keterkaitan dengan hormon atau sel yang namanya dopamin guys. Jadi ini adalah ketergantungan atau bisa menimbulkan kecanduan. Nah, itu sebenarnya ada ilmiahnya guys, bukan semerta-merta karena onani itu bisa merusak mental ya. Karena itu, karena dopamin. Jadi dopamin ini bisa merangsang sebuah kenyamanan, sebuah kebahagiaan. Jadi ketika kita bahagia itu otomatis sel dopaminnya itu meningkat guys. Bukan hanya onani saja, seperti kita merokok, seperti kita berpacaran, seperti kita, ya pokoknya intinya bahagia guys. Jadi ketika kita itu bahagia, maka sel dopamin ini akan meningkat. Ketika sel dopamin ini meningkat, nah disitulah akan terjadinya kontraksi atau apa ya namanya ya, ya ketergantungan gitu atau kecanduan. Jadi semisal ada orang yang suka merokok gitu. Jadi orang yang suka merokok itu sel dopaminnya itu tinggi guys, hormon dopaminnya itu meningkat. Jadi wajar saja ketika orang yang suka merokok atau kecanduan rokok gitu susah guys, susah untuk berhenti gitu. Sama dengan onani. Jadi ketika kita kebiasaan onani atau ketika kita kebiasaan masturbasi itu susah untuk berhenti. Karena apa? Karena sel dopaminnya itu meningkat karena kita sudah merasa nyaman dengan hal tersebut. Dan ketika itu kita itu
selalu melakukan aktivitas yang sama gitu. Jadi ini apa ya? Ya sama halnya dengan rokok itu tadi. Ketika sel dopamin ini meningkat, nah itu akan merangsang sebuah ya kecanduan gitu, sebuah ketergantungan. Jadi semisal nggak onani ya nggak enak gitu. Semisal misal nih setiap hari onani 3 kali gitu. Jadi ketika dia itu tidak onani dalam satu hari itu, jangan kan 3 kali, 1 kali aja dalam sehari itu bakalan merasa yang ada yang beda atau merasa gak enak gitu. Sama halnya dengan aku kan perokok guys ya, aku kan perokok. Kita santai aja ya sambil berokokan. Nah ketika aku merokok, otomatis sel dopaminnya meningkat. Ini aku buktikan ya. Nah, karena apa? Karena aku merasa nyaman dengan ini guys. Dan ini merangsang otak aku. Jadi ketika sel dopamin meningkat itu, kita itu merasakan sebuah kenyamanan atau sebuah kebahagiaan. Jadi wajar saja kalau orang merokok jadi lebih tenang, lebih bahagia, lebih rileks. Ya, karena itu sel dopaminnya meningkat. Bukan hanya dari rokok aja. Jadi ketika kita berpacaran, itu ya sama. Intinya kita bahagia itu sel dopaminnya meningkat guys. Nah ketika sel dopamin ini meningkat, ketika ini diputuskan, aku misal kecanduan rokok atau ketergantungan rokok, ketika aku gak rokok, aku merasa galau guys, merasa stres karena udah sel dopaminnya itu udah meningkat gitu. Jadi ketika plek berhenti, langsung berhenti gitu, susah guys. Jadi wajar saja jika ada yang kebiasaan onani itu susah untuk berhenti. Tapi apakah ada cara untuk berhenti? Tentunya ada guys. Karena menurut aku pribadi, orang yang suka onani atau kebiasaan onani itu karena mereka itu memiliki waktu yang luang ya, dimana ya waktu yang luang itu digunakan untuk masturbasi. Caranya gimana berarti? Caranya itu gampang banget guys sebenarnya. Ya menurut aku ya, tinggal kita melakukan aktivitas yang lain, misal bekerja atau kita berkarya atau bikin konten ini seperti aku. Jadi semisal ada waktu luang, misal pulang kerja atau malam-malam nih, biasa nih cowok-cowok nih, cowok-cewek sama saja sih, biasanya malam-malam gabut atau apa, stres gitu. Akhirnya dia itu melihat video guys, atau nonton video porno atau nonton video blue gitu. Akhirnya mereka akan rasanya di situ, akhirnya sel dopaminnya akan meningkat gitu. Jadi sebenarnya berapa banyak orang yang onani karena nafsu gitu. Sebenarnya sedikit sih. Menurut aku pribadi itu orang yang suka onani itu karena mereka itu iseng aja guys. Jadi dia iseng karena tidak ada kegiatan. Jadi dia itu nonton video porno ya atau video dewasa, sehingga dia itu terangsang. Akhirnya terjadilah sebuah sebuah perbuatan yang tidak berguna kalau menurut aku guys. Tapi menurut anjuran dokter memang harus sperma itu harus dikeluarkan minimal 1 minggu sekali. Tapi jika kita itu melakukannya setiap hari, maka itu sangat berbahaya guys. Dampaknya itu sangat berbahaya bagi tubuh kita ya, terutama dalam segi mental. Itu bisa merusak mental, yang mana awalnya itu fokus, maka dia itu jadi orang yang nggak fokus guys. Karena apa? Karena ya itu tadi, udah kecanduan, akhirnya otaknya itu terdoktrin gitu guys. Nah kemudian pasti dari kalian ada yang mengatakan, tapi susah bang, nggak semudah itu gitu. Ya memang karena udah kecanduan atau ketergantungan seperti itu guys. Kayak aku merokok ini udah kecanduan, ketergantungan, jadi susah untuk berhenti. Kalau kalian ingin berhenti dari kecanduan PMO atau onani, masturbasi, ya lakukan aktivitas yang lain yang sekiranya bisa meningkatkan sel dopamin itu, penggantinya dari onani itu, yaitu misal merokok atau melakukan kegiatan yang membahagiakan, bekerja atau apalah gitu, berkarya yang membuat kalian itu nyaman. Karena dampaknya itu sangat ini guys, sangat berbahaya. Dan itu fakta, itu dari anjuran dokter, terutama dari metal. Itu bisa mengakibatkan anxiety guys. Tadi aku nyalakan dulu ya. Buat kalian yang nggak tahu anxiety, artinya kekhawatiran atau
rasa ketakutan atau rasa kecemasan yang berlebihan. Nah, itu salah satu dampak negatif dari onani yang paling membahayakan itu adalah anxiety. Karena kita akan merasa cemas dalam hidup, khawatir dalam hidup, takut dalam hidup, dan cenderung menjadi seseorang yang introvert. Jadi ketemu orang itu takut, guys. Beberapa orang ada yang gemetar, sampai gemetar karena rasa saking khawatir ya akan kehidupan, akan kecemasan, dan rasa ketakutan yang berlebihan. Nah, itu makanya buat kalian yang suka PMO, carilah aktivitas lain yang banyak yang ini ya, yang banyak yang lebih bermanfaat dari PMO itu, karena memang tidak ada gunanya, guys. Merusak tubuh dan juga merusak mental kita. Jadi seperti itu ya, solusinya cuma satu menurut aku ya, cari kesibukan yang lain. Udah itu aja, karena orang-orang seperti itu menurut aku susah untuk untuk dikasih solusi atau disuruh berhenti gitu, susah, guys. Karena menurut mereka ya itu tadi CLP-nya itu meningkat udah. Jadi misal aku rokokan nih, udah kamu berhenti aja rokokan. Buat apa rokokan ngabisin duit? Apa sih lu? Pasti aku gitu, guys. Karena aku merasa nyaman dengan hal ini gitu. Jadi carilah aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat dari onani tersebut. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari sini kalian bisa memahami apa yang aku katakan. Oke, cukup sekian dari aku di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di next video selanjutnya, guys. Jangan lupa ya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini. Semakin kalian share dan semakin kalian akan banyak bermanfaat kepada orang lain.